Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 MTS Ar-Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Untuk pembelajaran hari ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan materi sebelumnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ingat kembali di sekolah dasar atau ya di SD dulu pernah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Intinya penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, kuncinya kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Ingat penyebut ya, kan bilangan pecahan itu yang bisa dibentuk dengan A, bilangan yang bisa dibentuk dengan A per B. Nah, ini pembilang dan B-nya adalah penyebut. Masuk ke contoh, kalian bisa buka bukunya halaman 51 ya. Contoh 1.19, Nina membeli 1/4 kilo buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilo ya. Berapa kilo berat jeruk keseluruhan? Jadi awalnya Nina itu membeli 1/4, nambah lagi 3/4, otomatis kan ditambah. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, berarti otomatis 1/4, ini 1/4 ditambah 3/4. Ini sudah sama penyebutnya. Kalian gak usah bingung-bingung, kalau udah sama penyebutnya tinggal dijumlahkan aja. Pembilangnya 1 ditambah 3 adalah 4. Ini kan 4/4, 4 dibagi 4 adalah, bisa diperkecil, 4 dibagi 4 berapa hasilnya? Adalah 1 ini. Paham? Jadi samakan dulu penyebutnya. Kalau ini udah sama, ya udah tinggal dijumlahkan pembilangnya. Jadi berat jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kilo. Oke, masuk ke contoh selanjutnya nih. Contoh 1.20. Nah, yang ini ya. Karena sedang mendapatkan nilai bagus, As'ad membawa sebuah kue dan ingin berbagi. Dia membawa sebuah kue, ingin membagi kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapat 2/5 bagian. Berapa bagian yang mesti dimiliki oleh As'ad setelah diberikan kepada kedua temannya? Kan As'ad memiliki 1 kue, dia berarti dibagikan 1/4, terus 2/5. Otomatis kalau dibagikan berkurang kuenya. Nah, ini ya. Oke, kita lihat. Jadi satu kue dikurang, kan dibagikan 1/4, terus 2/5. 1/4 untuk Harry, 2/5 untuk Sugeng. Otomatis ini yang di dalam kurung, ingat kemarin operasi penjumlahan ada pengurangan ada dalam kurung, berarti yang diutamakan adalah dalam kurung terlebih dahulu. Lihat yang dalam kurung ya, berarti 1 tulis lagi 1/4 ditambah 2/5. Nah, ini hasilnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Kesini ya penjelasannya nih. 1/4 ditambah 2/5. Samakan dulu penyebutnya. Cari dulu berarti KPK. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Jadi maksudnya yang bisa dibagi 4 bagi 5 berapa? 20. 20 bagi 4 adalah berapa? 20 bagi 4, 5. 5 dikali 1. Nah, ini 5 kali 1 berapa? 5. Tulis di sini 5 ya. Ini yang dalam kurung dulu ya. Terus 20 bagi 5 berapa? 4. 4 kali 2 adalah 8. Tulis ini ya. Ini caranya. 20 dibagi 4 dikalikan dengan 1. 20 kali bagi 4 adalah 5. 5 kali 1 adalah 5. 20 bagi 5 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Dalam kurung dulu, ingat. Jadi ini dalam kurungnya 5. Ini udah sama penyebutnya. Ini 20. 20 udah sama. Kalau udah sama bisa dijumlahkan. 5 tambah 8 adalah 13. Lihat ke bawah. Ini ya. 5 tambah 8 adalah 13. Berarti 13/20. Otomatis sekarang 1 dikurang 13/20 berapa? Ini nggak bisa. Otomatis kita harus samakan dulu penyebutnya. Berapa? 20 itu bisa dirubah menjadi berapa? Ini ke sini ya. Jadi 20 itu penyebutnya berapa? Berarti 20. Biar sama penyebutnya, berarti 20 dibagi 20. Nah, ini nih ya. Adalah 1 kan? Ini dirubah berarti 13/20. Ini udah sama penyebutnya. Jadi 1 itu bisa dirubah dari 20/20. 20 bagi 20 adalah 1, sama aja ini. Biar sama penyebutnya. Ini ke sini nih. Karena udah sama, ini di sini ke sini. Berarti 20 tinggal dikurang pembilangnya. 20 dikurang 13 adalah 7. Penyebutnya tetap
20, gak usah dikurangkan ya. Ini hasilnya 7/20. Paham? Jadi samakan dulu penyebutnya. Jadi sisa kue yang masih dimiliki As'ad 7/20 bagian. Oke, next ke contoh selanjutnya. Contoh apa ini? Oke, ini penjelasannya ya. Intinya penjumlahan dan pengurangan itu harus samakan dulu penyebutnya. Oke. Masuk ke, ayo kita amati, lihat nih. Penjumlahan bilangan pecahan. Contoh 1, 2, 1. Tentukan hasil dari 1/3 tambah 2/3. 1/3 tambah 2/3 ini udah sama penyebutnya. Ya, berarti tinggal aja ditambahkan. Ini udah sama, 1 tambah 2 adalah 3. Penyebutnya tetap 3/3 adalah 1. Kayak gini, udah sama ya, gampang. Next, selanjutnya ya. Nih contoh 1.2 sama, ini juga tentukan hasil dari 2/5 tambah 4/5. Ini udah sama penyebutnya, gak usah bingung-bingung kalian. Kalau udah sama bisa dijumlahkan, berarti tambahkan aja penyebutnya. 2 ditambah 4, ininya tetap 5. 2 tambah 4 adalah 6. 6/5. Gampang kan? Ya, 6/5. Oke, next selanjutnya. Contoh ini. Nah, kalau 1 2.3, 2/5 ditambah 1/2 ini beda penyebutnya. Kalian cari dulu KPK dari 5 dan 2 adalah 10 ya. Nah, ini samakan dulu penyebutnya. Ini sama kan? Caranya 10 dibagi 5 berapa? 2. 2 kali 2 adalah 4 gitu. Terus 10 dibagi 2 adalah 5. 5 kali 1 adalah 5. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah tinggal dijumlahkan ya. 4 tambah 5 adalah 9/10 gitu. Disamakan dulu penyebutnya. Ini 10 udah sama. Kalau udah sama bisa dijumlahkan. Tinggal dijumlahkan, atasnya 4 ditambah 5 adalah 9 ya. Ini kan beda, cari KPK-nya. Gitu kalau yang beda. Kalau pengurangan bagaimana pengurangan? Lihat contoh 1.24. Sama pengurangan juga. Samakan dulu penyebutnya. Ini kan nih 1/2 dikurang 2/5, ini kan berbeda. Penyebutnya ini beda, 2 sama 5 itu kan beda. Makanya samakan, cari KPK-nya. Ya, berarti berapa? 10 berapa? Dikurang bawahnya 10, tulis dulu kayak gini. 10 bagi 2 adalah 5. 5 kali 1 adalah 5. Sekarang ini 10 bagi 5. 10 bagi 5 berapa? 2. 2 kali 2 adalah 4. Tinggal dikurangkan. Ininya tetap 10. Berarti dikurang atasnya 5 dikurang 4 adalah 1. Ini hasilnya. Seperti itu ya. Ini bisa kalian pahami ya sambil baca. Udah dulu untuk materi sekarang, penjumlahan pengurangan. Ingat, intinya adalah samakan dulu penyebut